Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sekarang surat Al-Baqarah ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kalian mengatakan ro'ina, kata ro'ina, wa qulu, dan ucapanlah oleh kalian undurna, undurna, lihatlah, perhatikanlah, wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir, adzabun, siksa, alimun, yang pedih. Hadirin rahimakumullah, ayat yang ke-104 ini dimulai dengan nida khos bis sifat, yaitu Allah memanggil suatu panggilan secara khusus bagi orang yang beriman. Dan ini merupakan ayat yang pertama kita temukan Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sebelumnya pada ayat yang ke-21 itu kita menemukan ya ayyuhan nasu, wahai orang-orang. Sementara di sini Allah memulai dengan memanggil wahai orang-orang yang beriman. Apa maksud ketika kita mendengar dalam Al-Quran Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu? Maka di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengucapkan idza sami'tallaha yaqulu, jika kamu mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, far'aha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bi, maka bukakanlah pendengaranmu, karena dengan memanggil wahai orang yang beriman Allah akan menunjukkan suatu kebaikan yang luar biasa. Maka ingat, ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, itu menunjukkan Allah akan menginformasikan, memberitahukan, memerintahkan suatu kebaikan yang luar biasa, seperti perintah saum, gitu kan? Kemudian perintah-perintah sholat Jumat, ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian juga selain kebaikan, al-syarrun yunha anhu, atau suatu larangan yang dilarang karena itu merupakan kejelekan. Jadi ketika memanggil orang yang beriman ada dua tujuan Allah: menjelaskan, memerintahkan suatu kebaikan, atau Allah melarang suatu kejahatan. Maka ketika dalam ayat ini Allah memanggil orang yang beriman dengan suatu larangan, la taqulu ro'ina, jangan kalian mengatakan ro'ina. Apa itu ro'ina? Arti ro'ina ay arina sam'aka. Yang dimaksud dengan ro'ina artinya mengacukan, mengabaikan suatu pendengaran. Jadi yang dimaksud dengan la taqulu ro'ina, jangan kalian mengatakan abaikanlah. Ro'ina itu artinya abaikan, cuek. Arti ro'ina di sini kenapa Allah melarang? Karena kata ar-roji yang dimaksud dengan ar-ro'in minal qaul, kata ro'in dalam suatu ungkapan bahasa adalah as-sihriyu, adalah bentuk penghinaan, bentuk cemoohan. Ketika ada orang yang sedang berbicara kemudian dia mengacukan, itu adalah ro'in. Atau ketika ada orang yang mengatakan masa bodoh, itu namanya ro'in.
Nah, di sini bagaimana kata ro'ina sampai dilarang? Karena secara asal annal yahud, sesungguhnya orang Yahudi, yaskharuna min qauli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma yad'uhum ilaihi minal Islam. Karena ketika Nabi berkata mengajak agar masuk Islam, maka mereka mengatakan ro'ina, bahasa kita ro'ina cuek, masa bodoh, kan gitu. Itu adalah ro'in. Kemudian juga selanjutnya kata ro'in yang diartikan tadi cuek, acuh, masa bodoh, at-taghyir anil kalam, itu adalah merubah suatu perkataan yang seharusnya, kalau kita namanya apa? Plesetan, kan gitu. Di antara yang mereka lakukan Yahudi seperti ketika mereka diperintahkan masuk Baitul Maqdis, Allah berfirman, wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Ucapan seharusnya hittatun, maka mereka ganti hintatun, gandum, kan gitu. Ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Ketika salam, katanya dalam salam Nabi mengajarkan apa? Assalamualaikum. Maka orang Yahudi mengganti assalamualaikum. Sama artinya? Hari assalamu apa artinya? Keselamatan. Asamu apa arti sam? Racun, kecelakaan. Nah, itu orang Yahudi. Jadi biasa mengganti kata-kata yang diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi dengan bahasa plesetan. Maka di kita juga mungkin sampai sekarang orang Yahudi abad modern banyak mengganti suatu istilah syar'iyyah dengan istilah-istilah yang mereka inginkan. Contoh apa? Seperti umpamanya ketika mendengar suatu yang luar biasa, kita ucapkan apa? Subhanallah. Apa yang mereka katakan? Oh my God, kan gitunya. Kan gitu. Apalagi seperti orang-orang Yahudi, mereka merubah suatu tatanan istilah yang seharusnya, kan gitu. Atau umpamanya ketika kita dalam perjalanan, Allah perintahkan, Nabi perintahkan, kalau ada orang yang sedang dalam perjalanan, apa yang kita doakan? Bi amanillah. Ternyata kita juga terbawa, apa yang kita diganti? Titi DJ, kan gitu. Harusnya apa? Bi amanillah. Semoga dalam perlindungan Allah. Ternyata sekarang juga muncul seperti Yahudi dahulu merubah suatu kata ro'in, itu merubah yang seharusnya diucapkan seolah-olah tidak melanggar syariat, kan gitunya. Contoh lagi, ketika kita mau berangkat, apa yang kita ucapkan? Bismillahi tawakkaltu alallah. Sekarang ternyata kalau ada orang mau berangkat, Pak Haji Tony masih di mana? OTW. Ya kan gitunya, OTW teh karek ini, padahal harusnya on the way, kan gitu. Ternyata kalau saya apa? Berarti bismillahirrahmanirrahim. Kalau disingkat apa? BTA. Cuman yang berkembang kita apa? OTW, kan gitu. Nah, itu adalah orang-orang Yahudi merubah suatu istilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah plesetan, kan gitu. Kemudian lagi apa? Ketika tadi selain oh my God, dari apa? Subhanallah apa? Nah, astagfirullah diganti dengan apa? Astaga. Seolah-olah bahkan umat Islam generasi muda dianggap keren. Ini adalah bagian dari ro'ina. Maka maksud ayat di sini kata Ibnu Katsir, nahallahu ta'ala ibadahul mu'minin an yatasabbahu bil kafirina fi maqalihim wa fa'alihim. Maka ayat ketika melarang la taqulu ro'ina, Allah dengan ayat ini
melarang terhadap hambanya yang beriman untuk menyerupai, mengikuti tren orang-orang Yahudi dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam berpakaian, kan gitu. Sementara kita dianggap modern kalau mereka berpakaian kayak orang-orang barat sana yang memperlihatkan aurat, kemudian yang melukis badannya dengan lukisan setan, dianggap orang keren, kan gitu. Bahkan ada istilah kalau laki-laki pemuda teu baong eta teh tidak keren, teu modern. Jadi ciri seorang pemuda yang keren itu anu bedegong, anu gaul. Bahkan kalau dulu pemuda yang pakai anting itu di mana? Di kota. Pemuda yang bertato di mana? Di kota. Ternyata sekarang pemuda-pemuda yang ada di pelosok itu nggak biasa, kan gitu, pakai anting kayak orang barat, pakai tato kayak orang barat. Maka ini adalah tasabuh. Kemudian dan tasabuh dalam ayat ini secara asal annal yahuda kanu yu'anuna minal kalam, karena orang Yahudi biasanya mereka memplesetkan suatu ucapan yang diajarkan oleh Nabi, itu adalah lima yaksuduna minat tankis, karena mereka bertujuan untuk menghina Nabi. Maka wal qaulu ro'in, arti kata ro'in yang dimaksud oleh mereka arrau'ana, bodoh itu. Di lamun ayeuna ketika ada Nabi sedang berbicara mengajak Islam, mereka katakan ro'ina, bodoh, bodoh, kan gitu. Cuek, cuek. Itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Nah, makanya di sini Allah melarang bagi orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang Yahudi. Mereka mengacuhkan perkataan orang lain, mereka merubah terhadap istilah yang diajarkan oleh agama, kan gitu. Itu maksud ayat. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang, hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buistu baina yadai sa'ah, aku diutus menjelang datangnya kiamat, bisaifi dengan membawa pedang, hatta yubadallaha wa'dahu, sehingga yang diibadahi hanyalah Allah semata, la syarikalahu, dengan tidak ada tandingan baginya, wa ja'ala rizki, dan Allah menjadikan rezekiku, tahta dilli rumhi, di bawah naungan, di bawah ujung tombak, wa ja'altu adillata wasigor alaman khalaf amri, dan menjadikan kehinaan dan penderitaan bagi orang yang menyalahi perintahku, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kepada bagian kaum yang diserupainya. Maka tadi di awal ayat ini melarang bagi orang yang beriman menyerupai orang-orang Yahudi dalam ucapan, dalam perbuatan. Maka dengan hadis ini dipertegas lagi, papihi dilalatun ala anna nahya asyadid, bahwa dengan hadis ini menjelaskan larangan yang begitu kuat, wat tahdid dan ancapan, wal wa'id dan ancapan, alat tasabuhi bil kafir, menyerupai orang-orang kafir, fi aqwalihim, dalam ucapan mereka yang tadi, waf'alihim, dan perbuatan mereka, walibasihim, dan pakaian mereka, wa a'yadihim, dan hari raya mereka, wa ibadatihim, dan ibadah mereka. Maka ternyata banyak umat Islam, mungkin ini bahasanya mengadopsi, meniru peribadahan keyakinan yang
dianut oleh agama lain. Contoh, nanti bahwa apa saja budaya perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam yang sesungguhnya itu adalah agama, bukan budaya. Mereka menganggap ini adalah budaya, kearifan budaya lokal. Coba apa saja? Di antara perbuatan yang ada dalam umat Islam itu sesungguhnya adalah keyakinan ibadah agama lain. Satu, naon tah? Naon nusok budaya diurang, padahal itu adalah ajaran agama dari suatu agama. Satu, menghitung ketika hari pernikahan yang baik. Karena nanti menurut keyakinan dalam hidup, suatu hari itu menentukan terhadap keberadaan, keselamatan, kesuksesan suatu acara seperti pernikahan. Makanya di budaya Sunda ada suatu bulan yang orang tabu untuk melakukan pernikahan. Bulan naon? Nah, bulan sapar teh naon? Bulan nikah, bulan kawina. Gogog pernah dionang ku gogog nikah. Intinya. Nanti kemudian ketika modal itu dipertimbangkan, lamun modal ini tidak boleh dengan ini, itu merupakan keyakinan suagama. Atau yang biasa merayakan ulang tahun, itu ajaran dan keyakinan dari siapa? Di mana eta? Di mana? Yahudi, Nasrani. Coba dalam Islam, adakah ajaran untuk merayakan nambahnya usia? Tidak ada. Karena yang dimaksud dengan usia panjang yang terbaik adalah kesolehan. Dan bukan umur yang panjang yang terbaik. Tetapi adalah orang yang umurnya sedikit, amalnya banyak. Bahkan yang terbaik umurnya panjang, amalnya banyak. Kan gitu. Jadi seolah-olah di kita, kalau mohon maafnya merayakan ulang tahun itu adalah kan ini mah budaya, padahal ini ajaran suatu agama. Atau ketika mau menjelang pernikahan, biasanya ada pengantin kalau menikah hari Ahad, tah Jumat atau Sabtu mungkin Kamisnya itu sok dimandian heula. Keramasan barek Ramadan, keramasan kan gitu. Ini budaya apa? Keyakinan dalam agama Hindu. Nah ternyata dalam keyakinan dan perbuatan umat Islam banyak dilaksanakan. Kalau melihat dalam hadis tadi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia telah termasuk kepada agama satu kaum. Contoh, lamun nikah deui. Dalam pernikahan, tanda tempat nikah biasanya ada apa? Janur. Janur itu simbol apa? Nah gitu. Nah, jadi ini merupakan suatu keyakinan seolah-olah dianggap sebagai budaya, kan gitu. Nah kalau berdasarkan hadis ini, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, kan gitu. Ini yang dimaksud dengan larangan. Jadi larangan menyerupai orang-orang kafir dalam perkataan, ya, dalam perbuatan, dalam berpakaian, kan gitu. Jadi kalau seandainya sekarang banyak tren budaya di kalangan anak muda, terutama perempuan, jilbab dipakai, tapi berjilbab padahal sungguhnya dia sedang telanjang. Jilbab itu bukan sebagai satu keyakinan sekarang muncul, bukan satu keimanan menutup aurat, tapi tren. Buktinya apa? Tebikeun ka nama si jilbab teh dibengkeutkeun beungna teh kelihatan lehernya. Dan dadanya kelihatan, bukan jilbab lagi, penutup kepala. Jadi lamun ayeuna sekerudung itu si leher itu kelihatan. Kemudian dadanya kelihatan, bukan lagi menutup. Ini yang merupakan budaya berpakaian. Karena melihat bagaimana budaya-budaya dari orang-orang kafir yang banyak dilakukan oleh umat Islam. Kemudian tadi hari raya, ibadah, wa ghairu dzalika,
min umur lati lam tusrolana wala nukiru alaiha, dan juga perbuatan yang lain, aspek yang lain, setiap perkara yang tidak disyariatkan dalam Islam, dan yang terpenting wala nukirrolana, jangan pernah kita mengakui respek terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam suatu budaya dan keyakinannya. Ini larangan dalam hadis. Maka karena itu, wa qulun durna wasma'u, maka Allah perintahkan perhatikanlah, ai unduru lima qala jalla wa ala wa lima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan, maka perhatikan setiap firman Allah yang ada dalam Al-Qur'an, setiap sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasma'u, dengarlah, artinya simak. Wa makna undurna wasma'u ai bi makna tadabbaru bi qauli jalla wa ala wa bi qauli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya, selain larangan menyerupai orang-orang kafir dalam perbuatan, kita diperintahkan lagi. Jadi diperintahkan untuk mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi. Dan alhamdulillah di kita di sini di Masjid Al-Hidayah, Al-Qur'an dipelajari, hadis juga dipelajari. Kan dulu bapak-bapak telah mempelajari tamat menurut apa? Arba'in udah ya. Kemudian apa lagi? Riyadus Sholihinnya udah tamat. Belum tamat. Dulu kan ada. Oh gitu. Oh gitu, diganti ya. Bahkan kalau dalam hadis ternyata walaupun ada hadis dhaif, ternyata salah satu orang diakui sebagai umat Nabi adalah ketika memahami hadis-hadis Nabi. Sampai Imam An-Nawawi mentarghib, barang siapa yang hafal 40 hadis minimal, maka dia akan diakui sebagai umat Nabi. Kita berapa hadis yang hafal? Apa 40? Atau 4? Cik hadis nu hafal naon? Hah? Anu apa teh innamal a'malu eta teh kakarasa teu saparapat-parapatna kan gitu. Ya, RT hadis yang pertama dalam Arba'in, dalam kitab Bukhari itu panjang. Jadi kalau di sini ayat memerintahkan, maka perhatikanlah, pelajarilah setiap firman Allah, setiap hadis Nabi. Memang sekarang alhamdulillah kalau semangat untuk tahfidz Quran itu luar biasa. Cuman yang belum sejalan itu adalah nanti dengan tahfidz hadis. Makanya di kalangan umat Islam mereka menghafal serta memahami hadis itu masih jauh. Hadis oge apa teh tawe innamal amalu binniyat itu we. Padahal hadis ini masih panjang kan gitu. Ya, mau panjangna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yantiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kan gitu hadis panjang nanti. Nah itu. Ini perintah dari Allah dalam ayat ini untuk memperhatikan, mempelajari Al-Qur'an dan juga hadis. Wa ammal kafirun, adapun orang-orang kafir, yarauna al-Qur'an, mereka tidak mempedulikan, mengacuhkan, tidak menyukai terhadap Al-Qur'an, wa qaulin Nabi, dan juga perkataan Nabi. Palihada, oleh karena itu andarallahu ta'ala wa asabahu, Allah memperingatkan
dan menimpakan walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. Tapi di sini tidak ditemukan apakah umat Islam yang tidak mau mempelajari Al-Quran dan hadis, apakah mereka punya sifat kekufuran? Tidak ditemukan. Berarti tetap ini perintah bagi umat Islam untuk memiliki keinginan mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis sebagai wujud nyata keimanan, agar terhindar dari sifat orang-orang kafir yang membenci Al-Quran yang dibawa Nabi, membenci dan tidak mempedulikan sabda Nabi. Maka Allah mengancam bagi orang yang kafir itu adalah siksa yang pedih. Naudzubillahi min dzalik. Ini makna ayat 104. Sebelum lanjut ayat 105, silakan kalau ada yang mau bertanya, memprotes, silakan. Mangga. Jadi, sebelum lanjutkan ayat 105, mangga Pak. Ayat itu. Ya, Pak Fikri, alhamdulillah. Silakan Pak. Ya, jadi kita memang pertanyaan yang luar biasa, memilah dan memilih, membedakan mana agama, mana budaya. Awas, yang terpenting tidak setiap budaya itu adalah jelek. Bahkan memang seperti dikatakan Pak Fikri, ada budaya yang diakomodir oleh agama, yang gitu ya. Maka nanti memilah, membedakan mana agama, mana budaya, karena nanti agama itu lambat laun akan menjadi satu budaya yang dilakukan oleh suatu komunitas manusia di setempat, itu menjadi budaya beragama istilahnya. Nah, mana dalam syariat, mana agama, mana budaya? Jika agama ma yusra'u bihi minal Qur'ani wal hadis, setiap tindakan aktivitas manusia yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, maka itu adalah agama. Kemudian bertanya, bagaimana ketika agama itu sesuai dengan budaya? Maka lakukan. Tetapi ketika satu budaya bertabrakan dengan agama yang terlarang, maka itu yang dikikis. Seperti gini, dalam pernikahan dan nanti akikah, pernikahan budaya di Arab, dalam pernikahan ada berapa jenis? Yang dua dihilangkan karena tidak sesuai dengan syariat, yang satu dijadikan sebagai yang sesuai dengan syariat, maka ditetapkan. Jika dalam pernikahan Arab dulu berapa jenis? Satu. Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, pernikahan itu ketika seorang ayah punya anak gadis yang sudah dewasa. Cara yang pertama untuk mencari siapa suaminya, maka sang ayah tersebut membikinkan dan menyimpan anak gadisnya di rumah yang kosong. Kemudian dibukalah pendaftaran dengan tertulis membuka pendaftaran calon suami. Maka siapapun yang datang itu harus tertulis. Dan cara mendaftarnya, maka dia harus menginap sehari semalam. Nah, dalam cara yang pertama itu tidak dibatasi sampai si perempuan tersebut ketahuan hamil. Namanya yang datang pertama Sarajis, ya, pekterek pada rek daftar pada di kaburu hamil, itu bisa, kan gitu. Nah,
Ini dia cara yang pertama sampai dia hamil. Kemudian di mana keadaan cara menentukan siapa suaminya? Maka dikarenakan tadi sampai hamil, yang akan dipilih suaminya itu siapa yang mirip anaknya. Jadi bukan dilihat dari anaknya, siapa yang mirip. Walaupun yang datang pertama Ustaz Adis itu mirip aja yang Pak Dendi. Ya wayahna Pak Dendi, cara aja milarian deui gitu. Nah gitu, itu yang pertama. Yang kedua, sama si perempuan tersebut diam di suatu tempat, tapi dibatasi jumlahnya. Ya, dikarenakan sudah nginep, maka nanti yang memilih suami, oh si cocok teh. Ternyata nupan paling cocok teh Pak Wahyudi da bager. Wayah nasar aja sama milihan deui we gitu nya. Terus 2 kali gagal dah. Tadi gagal, nu mirip, akhirnya ditolak walina. Kan sekarang mah wali yang menentukan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, pernikahan itu dengan seorang wali atau ayah dari laki-laki menemui wali atau ayah dari perempuan, kemudian memintalah untuk dipinang. Maka ketika si perempuan menerima, maka terjadi langsunganlah pernikahan. Sampai nanti muncul bagaimana ciri menerimanya seorang perempuan. Kalau gadis, ciri gadis, ketika ditanya, maukah Neng menikah dengan Pak Fikri? Nah kalau gadis, dia tidak akan menjawab, dia hanya tersenyum, berarti nerima. Tapi lamun ketika dia bukan gadis lagi, ketika tanya, maukah menikah sama pamannya Pak Fikri? Mau, berarti dia bukan gadis lagi, gitu. Dalam perspektif Arab dulu itu, ya. Lamun ayeuna nolak, gitunya. Pak Hasan, tanda mau gak nikah dengan Pak Hasan? Nangis, nolak ke Pak Hasan gitu. Nah, itu ciri gadis. Lamun bukan gadis mah, ya, tapi kan artian jandanya, bukan gadis, maka dia mengucapkan dengan kata-kata alim mau sekali. Nah itu. Nah maka ketika terjadilah pernikahan dengan membayar mahar. Inilah yang dijadikan syariat, kan gitu. Termasuk akikah, kan gitu, menyembelih hewan sebagai bentuk akikah mima. Maka yang terpenting membedakan budaya dan agama adalah yang pertama, setiap aktivitas keyakinan, perbuatan, rutinitas manusia yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah itu adalah agama yang telah menjadi budaya di masyarakat, kan gitu. Seperti pamannya gotong royong, itu adalah budaya asalnya, ternyata sesuai dengan syariat. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, ya silakan lakukan. Tetapi ada di suatu tempat di Ukrainanya, di Ukraina ada satu tempat yang dimana ketika mereka kedatangan tamu, itu si tuan rumah harus menjamu, bahkan mempersilahkan boleh istrinya untuk tidur dengan tamu yang datang. Itu tidak boleh kan dalam syariat. Bayahna seperti tukar atau curang masih ditukeran istri dan suami, itu di Arab dulu berlaku. Maka sekarang dalam Islam kan dilarang seperti itu. Kemudian nanti ada dalam syariat itu istilah nasih mansuh, kan gitu. Nanti nasih mansuh, walaupun syariat menetapkan, ada satu pembatalan seperti nikah mut'ah, kan itu dulu budaya nikah mut'ah, kan gitu. Itu tentang budaya dan agama gitu. Dan ingat, tidak setiap budaya itu salah ataupun jelek. Dan juga ingat, mungkin saja budaya itu sesuai dengan syariat agama, kan gitu. Dan ingat, setiap agama pasti benar. Itu bedanya. Itu Pak Fikri mudah-mudahan tidak puas ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada, alhamdulillahnya. Ya. Kita lanjut ayat ke 105. Ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil alim. Ma tidaklah yawaddu mengharapkan alladzina kafaru
orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wala, dan tidak pula al musyrikina, orang-orang musyrik, an yunazzala, untuk diturunkan, alaikum, atas kalian, min khairin, dari kebaikan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wallahu, dan Allah, yahtassu, mengkhususkan, birahmatihi, terhadap rahmatnya, mayyasha'u, bagi orang yang dia kehendaki, wallahu, dan Allah, du, memiliki, al-fadli, keutamaan, al-adimi, yang agung. Nah, selanjutnya ini dimulai dengan huruf nafi, ma yawaddul ladzina kafaru, tidaklah mengharapkan orang-orang kafir. Kemudian kafir di sini jelaskan dua jenis, min ahlil kitabi walal musyrikin. Kafir itu ada dua jenis. Satu, ada kafir ahli kitab, sebagaimana yang kita ketahui Alkitab itu apa? Yahudi, Nasrani. Dan kenapa mereka dikatakan kafir? Karena mereka menolak terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kafir. Kemudian yang kedua, musyrik. Musyrik itu adalah ahlul adyan, mereka para pemeluk terhadap agama-agama yang lain. Ya, maka para teologi membaginya, agama itu sesungguhnya ada dua. Ada agama apa? Samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu adalah agama yang asal usulnya dari Allah. Yang tiga agama, Islam, Yahudi, Nasrani. Walau sebenarnya adalah yang tiga itu adalah satu Islam. Karena Yahudi itu ada bukan agama, asalnya suku, kemudian bertransformasi menjadi suatu agama, kan gitu. Yang kedua ada agama ardi, artinya keyakinan yang dibuat berdasarkan pengalaman spiritual seseorang, yang nanti dari pengalaman itu menjadi objektifikasi. Kemudian setelah objektifikasi maka mereka menjadi transformasi suatu keyakinan yang disebut dengan apa? Istilahnya dalam agama itu menjadi pengalaman agama, menjadi satu doktrinal. Seperti contoh apa? Agama Hindu. Agama Hindu itu sebenarnya berawal dari apa? Yang tinggal di daratan lembah Sindu, gitu kan, di India. Itu awal mulanya agama Islam. Mereka meyakini terhadap Tuhan monoteisme. Maka datanglah bangsa Arya, bangsa penjajah, dan tinggal di lembah Sindu itu adalah bangsa Dravida. Kemudian bangsa Arya itu menginvasi serta memerangi bangsa Dravida. Maka Arya yang menang, Dravida kalah. Maka dengan menangnya bangsa Arya dan Dravida, maka nanti muncul keyakinan yang dibawa, yaitu adalah satu agama yang meyakini terhadap para dewa. Maka bangsa Dravida harus ikut. Dikarenakan mereka bangsa yang kalah, muncul tiga kasta, Brahma, kemudian Ksatria, dan Sudra, kan gitu. Itu nama dengan agama ardi. Nah, itu dikatakan al-musyrikin. Jadi orang kafir itu dua jenis, ahli kitab Yahudi Nasrani, dan juga walal musyrikin, orang musyrik. Apa yang terjadi bagi orang kafir? Mereka tidak pernah menginginkan untuk diturunkan min khairin min rabbikum. Makna khairin di sini ada beberapa makna khairin. Yang pertama, al khair di mana al ilmu. Khair itu artinya ilmu. Seperti dalam satu hadis di sini, man goda ilal masjidi la yuridu khairan, tidaklah seorang yang keluar datang ke masjid kecuali menginginkan suatu khair, di mana al ilmu, ilmu. Maka
kana lahu ajrul umroti, dia mendapatkan pahala umroh. Arti khair ada apa? Ilmu. Kemudian yang kedua, arti khairin bimana Al-Quran. Jadi fa inna khairon, sesungguhnya kebaikan itu adalah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ad-din. Fa inna khairon minallah, sesungguhnya kebaikan dari Allah itu adalah al-Islam. Jadi orang kafir tidak pernah mengira dan mengharapkan datangnya ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang Al-Quran, dan mereka tidak mau adanya Al-Quran yang diturunkan, dan mereka tidak menginginkan kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka sangat membencinya. Kemudian fa inna khairat, sesungguhnya kebaikan itu adalah sababul rahmah, adalah salah satu orang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi mendapatkan rahmat itu 3 kunci. Satu apa tadi? Ilmu, kedua Al-Quran, ketiga Islam. Kalau orang memiliki 3 aspek tadi, kunci mendapatkan rahmat, ilmu, tentunya ilmu Allah, ya, ilmu tentang mendapatkan bagaimana cara menjadi manusia yang taat, ilmu. Yang kedua Al-Quran sebagai pedoman. Yang ketiga adalah Al-Islam sebagai keyakinan. Maka itu adalah sebab kunci mendapatkan rahmat. Summa bayyanallahu jalla wa'ala, kemudian Allah menjelaskan kaunur rahmat, keadaan rahmat. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menghususkan rahmat itu bagi orang yang ia kehendaki. Wa inna rahmata du haddin adim, rahmat itu sangatlah bagian yang agung. Fa inna rajula, sesungguhnya seseorang la yadkhulul jannata illa bi rahmatin. Ingat kata Ibnu Katsir, orang masuk surga itu bukan karena amalnya, bukan karena sholatnya, karena solehnya. Sesungguhnya orang mendapatkan surga itu adalah untuk mendapatkan rahmat. Karena orang masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yudhilal jannata amalukum syai'an illa bi rahmatillah. Pakai panta kadzalika. Nabi bersabda, tidaklah akan memasukkan amal kalian itu untuk masuk surga. Jadi kita masuk surga bukan karena sholat, bukan karena zakat, mampun, kecuali rahmat Allah. Nabi ditanya, bagaimana dengan kau? Sama aku juga dengan rahmat Allah. Maka ternyata ibadah yang kita lakukan, termasuk sekarang duduk di masjid, thalabul ilmi, itu tidak akan sebanding dengan surga. Maka yang kita cari adalah untuk mendapatkan rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Allahumma atina min rahmatillah. Semoga Allah memberikan kepada kita rahmat dari Allah. Hatta yudhilal jannah, sampai kita semoga dimasukkan ke dalam surga. Maka itu ketika mendapat rahmat. Jadi semoga kita mendapatkan rahmat Allah sehingga kita masuk surga dengan rahmat Allah. Itu wallahu du fadlil adim, dan Allah memiliki keutamaan yang agung, ay al ajr adim al jannah. Allah memiliki keutamaan yang besar adalah surga. Dan ingat, surga Allah berikan kepada orang yang mendapatkan rahmat darinya. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahlil jannah wa idna min adabil qabri wa adabin nar. Allahumma atina syafi'an bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil jannah.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arjukna taubatana su'a qablal maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.